Ini adalah hari terakhir di minggu ini yang juga notabene sangat dinantikan oleh para pelaku pasar termasuk Federal Reserve, dan mungkin saya akan bisa menyimpulkan dari sejak sekarang bahwasanya kita kembali gagal melihat emas sentuh level 3000 karena posisinya untuk saat ini berada di 2910. Jadi saya rasa seberapa besar pun atau seberapa lemah pun NFP nantinya agak sulit untuk mendapatkan dobrakan ataupun kenaikan di atas 2950. Tapi who knows ya, apapun itu bisa terjadi. Hanya saja ada beberapa faktor yang mungkin akan sangat mempengaruhi pergerakan market berikutnya, dan ini dia ulasannya. So, apa yang menjadi penggerak market kemarin? Notabene yang saya lihat di sini bukan terkait dengan data ekonomi, karena data ekonomi satu-satunya cuma ada lihat klaim pengangguran mingguan dan juga keputusan ECB yang mana semua sudah terukur, di mana ECB memangkas 25 basis point, kemudian klaim pengangguran juga persis dengan dugaan kita terjadi penguatan, alias dia angkanya berkurang. Nah, ini lagi-lagi saya tidak terlalu menyoroti klaim pengangguran mingguan karena memang notabene angkanya juga tidak terlalu aneh ataupun tidak terlalu signifikan berubah banyak. Nah, cuman memang kalau kita kaitkan dengan minggu sebelumnya yang ada di 242.000, kemudian minggu saat ini atau tadi malam dirilis dengan angka 220.000, berarti ya otomatis apa yang terjadi pada minggu lalu dianggapnya sebagai lonjakan sementara. Kecuali kalau misalkan 2 minggu atau bahkan 3 minggu berturut-turut kita tetap melihat angka tersebut di atas 240.000, itu baru suatu rekor yang cukup bagus sehingga nantinya akan berpengaruh kepada tingkat pengangguran yang dirilis nanti malam. So, kira-kira akan seperti apa? Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, di sisi lain penggerak market saya lebih soroti dengan apa yang terjadi pada kebijakan tarif. Seperti kita ketahui, sehari sebelumnya sudah ada pengumuman sebetulnya dari Trump ataupun bahkan dari Menteri Perdagangan Lutnick yang mengatakan bahwa kebijakan tarif untuk Kanada dan Meksiko kelihatannya bisa ditunda atau mungkin dikurangi. Nah, satu sisi yang terjadi kemarin adalah ya itulah yang terjadi teman-teman. Ternyata tarif untuk Kanada dan Meksiko lagi-lagi diundur menjadi tanggal 2 April dan kemungkinan akan berlaku dengan resiprokal. Nah, satu sisi teman-teman, ini sebetulnya kalau kita kaitkan dengan apakah ini mereda kekhawatiran market, ya jelas seperti yang sebelumnya pernah terjadi. Begitu ada pengunduran terkait dengan kebijakan tarif tersebut, itu justru meredam kekhawatiran ataupun kecemasan market. Tapi lihat dulu teman-teman, ternyata di malam hari kita nggak melihat indeks saham mengalami kenaikan yang terlalu katakanlah signifikan. Bahkan dari sejak sore hari kita justru melihatnya dia turun, dan penurunan tersebut juga menguji level terendah sebelumnya. Memang tidak tercipta level terbaru untuk lebih rendahnya, tapi yang jelas dia tetap turun. Intinya dia tetap turun. Nah, jadi dalam hal ini apa yang terjadi dengan penundaan justru malah membuat market berpikiran terkait dengan pemerintahan Trump ini labil, alias tidak menentu, alias tidak jelas, alias tidak pasti. Nah, ketidakpastian itu sangat tidak disukai oleh pasar. Itulah sebabnya kenapa pasar ekuitas mengalami penurunan. Yang kedua, kalau kita lihat dari pengumuman yang dikatakan oleh Trump sendiri adalah masalah resiprokal. Jadi kebijakan tarif nantinya di tanggal 2 April ke sana, berarti mayoritas itu akan diumumkan juga terkait dengan entah itu obat-obatan atau farmasi, kemudian juga kebijakan otomotif terutama, lalu kemudian juga kaitannya dengan kebijakan-kebijakan tarif lainnya seperti barang-barang buatan dari negara-negara lain. Nah, tapi di sini yang ditekankan oleh Trump adalah resiprokalnya, berarti kecenderungannya adalah aksi balasan dari Amerika terhadap negara lain yang memberlakukan tarif ataupun pajak terhadap barang-barang yang diimpor dari Amerika. Nah, ini menjadi sangat lucu sebetulnya, karena sebelumnya kita sempat melihat kebijakan tarif tersebut adalah program Trump untuk menekan negara-negara tetangga atau negara-negara mitra dagang, tapi sebaliknya sekarang ini dengan resiprokal, berarti dia mengklaim bahwa semua negara memberlakukan atau bisa dibilang bersikap tidak adil kepada produk-produk Amerika, dan itu yang selalu ditekankan terhadap Uni Eropa. Nah, tapi masalahnya kalau misalkan ini yang terjadi memang fokusnya cuma resiprokal, sebetulnya kabar buruknya adalah ya itulah aksi timbal balik atau tarif timbal balik yang mungkin menjadi alasan Trump. Tapi kabar bagusnya ini mungkin bisa lebih meredam lagi dengan kekhawatiran, bahkan kekhawatiran ataupun kecemasan sebelumnya sempat membahayakan market bisa saja relatif keluar ataupun bahkan berkurang. Nah, saya juga penasaran apakah itu akan terjadi apa tidak, tapi secara logika harusnya make sense ya. Jadi artinya waktu mungkin di bulan April kita akan lihat kekhawatiran terkait dengan tarif yang menyebabkan inflasi mungkin agak berkurang atau mereda. Nah, ternyata pengecualiannya poin ketiga adalah masalah semua barang-barang impor dari China itu tetap berlaku teman-teman. Bahkan di antara Kanada, Meksiko, dan China yang konsisten tetap berlaku adalah China. Bayangkan dari waktu 3 Februari yang lalu sempat diumumkan Kanada, Meksiko, dan China, tapi ternyata yang berlaku adalah China.
Meksiko dan Kanada diundur ke bulan Maret. Di tanggal 4 Maret kita dapat pengumuman tidak ada pengecualian yang harusnya berlaku per 4 Maret. Ternyata lagi-lagi Kanada dan Meksiko diundur ke 2 April, sementara China masih tetap berlaku dengan tarif tambahan 10% jadi total 20%. Ya, ini dia yang menjadi cukup menarik dan bahkan bisa saja memicu kekhawatiran berikutnya kaitannya dengan perang dagang jilid kedua antara Amerika dan China. Walaupun dengan demikian, hasil keputusan ataupun hasil pertemuan parlemen tahunan China kemarin memberikan indikasi bahwa mereka sudah siap. Apapun yang dilakukan oleh Amerika, apapun perang yang dihasilkan atau ditimbulkan oleh Amerika, mereka sudah prepare. Itulah sebabnya kita melihat Hang Seng mengalami kenaikan karena ekspektasi stimulus fiskal dan juga pelonggaran-pelonggaran lainnya. Nah, cuman masalahnya apakah ini akan terus berlanjut atau tidak, kita belum tahu. Tapi untuk ke depan saya rasa masih cukup optimis untuk Hang Seng bergerak mengalami kenaikan. Kemudian executive order dari Trump juga berlaku untuk produk Kanada dan Meksiko, tapi ada pengecualian di sini, teman-teman. Ternyata Trump menandatangani executive order terbaru yang mencerminkan adanya pengecualian untuk produk-produk tertentu dari Kanada dan Meksiko, terutama untuk Kanada sendiri. Kalau kita kaitkan dengan 3 negara ini, US, kemudian Meksiko dan Kanada, sebetulnya tergabung dalam satu fakta kerjasama, yaitu kerjasama dagang tentunya USMCA, yang itu merupakan singkatan dari ketiga negara, US atau United States, kemudian M-nya adalah Meksiko dan Kanada. Jadi 3 negara ini memang sudah punya kesepakatan tertentu dalam perdagangan. Oleh karenanya, executive order ini dikhususkan untuk produk-produk atau barang-barang yang memang sesuai dengan standarisasi ataupun kesepakatan dalam USMCA. Nah, beberapa produk minyak bumi dari Kanada adalah salah satu dari sekian banyak produk yang dikecualikan, tapi memang ada beberapa produk yang tidak memenuhi syarat. Nah, mungkin ini yang akan menjadi problematik untuk kedepannya, tapi saya rasa mungkin Trump pun akan memilah-milah karena dia sendiri butuh minyak lebih banyak sehingga akhirnya bisa menekan harga minyak. Nah, itulah yang sedang terjadi sampai saat ini. Harga minyak dunia sudah turun ke level $65. Agak mustahil kalau misalkan dia justru mendorong kembali tarif ini ke harga minyak sehingga menyebabkan harga minyak mulai kenaikan. Nah, berarti kita akan coba lihat untuk kedepannya, karena kalau misalkan untuk otomotif sendiri justru malah tidak akan ada pengecualian. Nah, ini yang cukup menarik, jadi masih tetap panas dan bahkan Kanada pun masih tetap berlakukan sekitar 30 miliar US dollar ya yang berlaku sejak kemarin, dan itu tidak akan dibatalkan kecuali yang wave kedua atau yang gelombang kedua. Itu jelas dibatalkan atau diundur lebih tepatnya sampai nantinya dia lihat sendiri apakah di bulan April kebijakan apa yang diambil oleh Trump terhadap Kanada dan juga Meksiko. Oke, ternyata dari para pejabat Fed memiliki pandangan yang berbeda tentang tarif, dan kali ini dari Bostic yang mengatakan bahwa tarif ini berpotensi dorong kenaikan harga. Ya, sepakat. Semua sepakat hal itu akan terjadi. Cuman apakah ini akan mempengaruhi inflasi secara berkelanjutan? Ini yang masih menjadi tanda tanya dan belum bisa ditarik kesimpulan yang nyata bahwa ini akan terus mengancam kepada inflasi sehingga mengharuskan Fed menaikkan suku bunga. Jadi pada dasarnya secara umum para pejabat Fed ini juga menekankan bahwa Fed masih tetap berhati-hati dan waspada. Jadi kita tidak akan melihat tergesa-gesanya Fed dalam memutuskan. Tapi satu sisi juga Bostic menyadari bahwa tindakan lambat atau yang terlalu lambat itu akan mengakibatkan hal yang fatal kaitannya dengan kebijakan ekonomi tentunya. Dan itu akan mungkin bisa dibilang memakan biaya yang cukup tinggi. Nah, sementara kalau misalkan ternyata tindakannya terlalu cepat pun itu juga tidak diperkenankan. Jadi Bostic menekankan kembali, menegaskan kembali bahwa Fed akan menunggu beberapa data yang masuk untuk berikutnya sebelum melakukan tindakan keputusan suku bunga. Nah, untuk data ekonomi untuk menanti malam kita akan fokus dengan beberapa hal. Yang pertama, sore hari kita akan lihat dari GDP zona Eropa. Saya rasa angkanya stabil ya. Kalau misalkan tidak ada kejutan di bawah itu, berarti kita anggap masih normal dan harusnya pound euro ya. Kita akan lihat potensi euro mengalami kenaikan. Tapi hal ini mungkin akan berbeda cerita, bisa saja terjadi penurunan lebih lanjut, apalagi kalau misalkan kaitannya dengan data Amerika. Semua akan fokus dengan data Amerika dan itulah tertuju pada non-farm payroll. Oke, kalau lihat dari eksekusinya ataupun ekspektasinya di sini adalah ekspektasi untuk adanya kenaikan dari 143 menjadi 159. Sementara untuk average hourly earning, saya sengaja soroti yang basis bulanan, itu diharapkan turun dari 0,5 menjadi 0,3%, which is good ya, which is good. Berarti akan memberikan ekspektasi untuk daya beli yang berkurang disebabkan oleh tingkat pekerjaan ataupun proporsi dari pekerja yang sudah mulai melunak, lalu kemudian nantinya akan disinggung juga terkait dengan inflasi atau daya beli, mengakibatkan daya inflasi tersebut. Nah,
Sementara tingkat pengangguran atau unemployment rate itu diperkirakan akan tetap di 4,0%. Ini yang cukup menarik adalah data unemployment rate, teman-teman. Kalau misalkan lihat 3 bulan ke belakang, ditarik 3 bulan ke belakang saja, sebetulnya rata-ratanya berada di 4,2%, 4,1%. Nah, cuman memang level tertingginya 4,2. Kemudian dia bergerak bergulir turun 4,1 sampai ke 4,0. Terakhir itu bertahan di 4,0. Jadi dalam hal ini, kalau tidak ada kenaikan di atas 4,0, saya rasa apapun yang terjadi pada non-farm payroll, nantinya dia akan sedikit ketahan oleh efek dari tingkat pengangguran tersebut. Nah, ini akan menjadi pengecualian kalau average earnings ya, atau average hourly earnings atau pendapatan rata-rata per jam itu ditulis dengan angka yang lebih rendah. Jadi dalam ini faktor pembantunya adalah average hourly earnings. Walaupun dengan demikian tingkat pengangguran diharapkan stabil ya, tapi tidak membuka kemungkinan juga untuk bisa terjadi penurunan di bawah 4,0%. Nah, sementara skenario begini, kalau kita kaitkan dengan apa yang akan terjadi pada pasar, kemudian US dollarnya akan berdampak seperti apa, emas akan berdampak seperti apa, risk asset akan seperti apa, kurang lebih skenario besarnya seperti ini. Ekspektasi 159K dari previous 143K. Kalau lihat dari beberapa website menampilkan ada range eksekusi ataupun range potensial untuk non-farm payroll itu di kisaran 30.000 sampai 300.000. Wow, cukup lebar ya. Dan ini saya rasa cukup mengantisipasi dari apa yang pernah terjadi 2 bulan lalu. Kalau tidak salah ada kejutan di bulan Desember yang lalu ya. Jadi ini mungkin akan menjadi indikasi, teman. Kalau misalkan di bulan Desember sempat terjadi lonjakan ke 255, kemudian dia turun lagi di bawah 200.000, dan sekarang harapannya adalah kenaikan cuma 159K. Nah, yang saya ingin tekankan di sini, tingkat pengangguran range-nya cukup lebar, 39 sampai 4,1%. Kalau misalkan ternyata di bawah 4,0, berarti strong dollar. Kalau di atas 4,1%, berarti kita akan lihat itu adalah weak dollar. Nah, tapi kalau kita kaitkan dengan non-farm payroll, intinya adalah kalau Anda ingin melihat US dollar sangat-sangat kuat, maka Anda harus pastikan bahwa non-farm payroll malam nanti betul-betul mengajukan di atas 200.000. Kalau tidak salah mirip dengan bulan lalu ya. Berarti kalau misalkan ini terjadi, itu akan mendorong US dollar. Nah, bulan lalu kita sempat mengumpulkan ini, yang ternyata hasilnya adalah 143K. Jadi kalau misalkan hari ini terjadi kejutan lagi, harapannya kejutannya adalah bukan hanya sekedar 130 ataupun bahkan cuma 100.000. Saya akan berharap lebih maksimal lagi kalau misalkan dia bisa di bawah 100.000. Dan itu akan menekan US dollar lebih lanjut, US Treasury juga turun, sehingga akhirnya emas ataupun bahkan saham itu bisa berbalik naik, dan emas terutama itu akan rally. Rally di sini artinya dia akan lebih tinggi daripada range kemarin, dan bahkan mungkin resisten kemarin 2929 itu bisa saja tembus. Beda cerita kalau datanya ternyata angkanya NFP di atas 200.000. Saya bisa membayangkan mungkin emas akan tergelincir di bawah 2860 atau bahkan di bawah 2850. Ya, tapi pada dasarnya kita tinggal tunggu apakah ini akan terjadi apa tidak. Nah, sementara untuk minggu depan fokus utamanya semua terkait dengan inflasi dari Cina dan juga dari Amerika, di mana tanggal 9 hari Minggu itu adalah dari data China, dan kemungkinan diperkirakan agak lemah ya, karena memang mereka sedang fight untuk deflasi. Kemudian juga untuk China sendiri, di hari Minggu memang tidak ada market yang buka, tapi ini akan mempengaruhi Hang Seng opening di hari Senin. Jadi hati-hati ya, kalau Anda punya posisi sebaiknya segera exit saat penutupan nanti. Kemudian untuk inflasi CPI dari Amerika pun kita akan soroti di hari Rabu 12 Maret, dan tentunya ini akan berkesinambungan dari data atau respon terhadap non-farm payroll nanti malam. Nah, catatannya begini teman-teman, kalau misalkan non-farm payroll sudah selesai, maka fokus berikutnya adalah ke hari Rabu. Berarti efek dari non-farm payroll ini kemungkinan paling maksimal akan dirasakan sampai hari Senin. Ya, apapun yang terjadi pada non-farm payroll. Kemudian GDP dari Jepang yang akan dirilis di hari Selasa. So, kita akan ketemu di live streaming nanti sore untuk melihat dan mengupas bagaimana efek ataupun potensi pergerakan selanjutnya dari saham dan juga emas.